Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda semuanya. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kemajuan kita semuanya. Dan semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik sistem pelayanan kesehatan yang paling mendasar di tingkat paling bawah, yaitu tentang pelayanan posyandu lansia. Apakah kita semua tahu tentang posyandu lansia? Para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa yang saya banggakan, saya yakin saudara semuanya sudah kenal dengan posyandu lansia. Untuk itu, mari kita bahas bersama kaitannya dengan sistem pelayanan kesehatan di posyandu lansia. Seiring dengan semakin meningkatnya populasi lansia, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan pelayanan kesehatan dan sosial lansia yang ditujukan untuk meningkatkan mutu kehidupan lansia. Untuk mencapai masa tua bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat sesuai keberadaannya. Sebagai wujud nyata pelayanan kesehatan dan sosial pada kelompok lansia, pemerintah telah menetapkan pelayanan pada lansia melalui berbagai jenis dan jenjang. Pelayanan kesehatan dan sosial di tingkat masyarakat biasa kita kenal dengan nama posyandu lansia. Pelayanan yang dilakukan di posyandu merupakan pelayanan ujung tombak dalam penerapan kebijakan pemerintah untuk pencapaian lansia sehat, mandiri, dan berdaya guna. Oleh karena itu, arah kegiatan posyandu tidak boleh lepas dari konsep active aging atau menua secara aktif. Active aging adalah proses optimalisasi peluang kesehatan, partisipasi dan keamanan untuk meningkatkan kualitas hidup di masa tua. Jika seseorang sehat dan aman, maka kesempatan berpartisipasi bertambah besar. Masa tua bahagia dan berdaya guna tidak hanya fisik, tetapi meliputi emosi, intelektual, sosial, vokasional, dan spiritual yang dikenal dengan dimensi wellness. Wellness merupakan suatu pendekatan yang utuh untuk mencapai menua secara aktif. Lebih jelasnya, konsep keenam dimensi wellness secara utuh mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mampu menjaga kesehatan fisik melalui kebiasaan makan yang baik, olahraga yang teratur dan terukur, perawatan kesehatan, serta menggunakan pelayanan kesehatan yang sesuai. Dimensi yang kedua adalah dimensi emosional, yaitu diharapkan para lansia mampu mengekspresikan perasaan dirinya dan dapat menerima perasaan orang lain, serta memandang hidup secara positif. Kemampuan untuk membentuk hubungan dengan orang lain
didasarkan pada komitmen bersama, kepercayaan, dan rasa hormat adalah bagian penting dari kesehatan emosional. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi intelektual, yang mana diharapkan para lansia mampu mempertahankan kemampuan intelektual melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal serta kegiatan kognitif lainnya, misalnya melalui aktivitas membaca, menulis, dan melukis, serta berbagai pengetahuan dan keterampilan dengan orang lain. Berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan orang lain maksudnya. Dimensi yang keempat yaitu dimensi sosial, yang mana diharapkan setiap lansia mampu berkontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat, serta saling ketergantungan dengan orang lain dan alam. Juga mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan sesama dalam kehidupan sosial. Berikutnya adalah dimensi yang kelima, yaitu dimensi vokasional. Para lansia diharapkan mempunyai kemampuan dalam memberdayakan diri dalam berbagai aktivitas, baik sebagai relawan maupun pekerjaan yang membuahkan penghasilan sehingga diperoleh kepuasan. Dan dimensi yang keenam adalah diharapkan lansia mampu menghargai dan mensyukuri hidup serta kehidupannya. Agar pelaksanaan kegiatan posyandu berjalan efektif dan efisien, maka dibutuhkan 4 hal, yaitu yang pertama organisasi yang tertata baik, yang kedua sumber daya manusia yang mempunyai ilmu dan kemampuan, yang ketiga ada tugas dan fungsi yang jelas dari masing-masing petugas posyandu. Yang keempat, yaitu mekanisme kerja yang baik, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Yang pertama adalah organisasi. Organisasi posyandu lansia adalah organisasi kemasyarakatan non-struktural yang berdasarkan asas gotong royong untuk sehat dan sejahtera, yang diorganisir oleh seorang koordinator atau ketua dengan dibantu oleh sekretaris, bendahara, serta beberapa orang kader. Organisasi posyandu lansia ini tidak saja dapat dibentuk oleh masyarakat setempat, tetapi juga oleh kelompok seminat dalam masyarakat, misalnya klub jantung sehat, misalnya majelis taklim, misalnya lagi kelompok yasinan, dan banyak lagi. Juga bisa oleh organisasi profesi. Ada organisasi profesi perawat, ada organisasi dokter, ada organisasi farmasi, ada organisasi gizi. Selain itu juga institusi pemerintah atau swasta yang selama ini banyak dibentuk oleh puskesmas.
juga oleh lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat sangat diharapkan partisipasinya di dalam membangun UKBM atau upaya pembangunan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ini yang dalam bentuk posyandu lansia. Seperti ini contoh struktur organisasi Karangwerda, yang mana ketua Karangwerda ini di bawah lurah atau kepala desa sebagai pembina. Lurah ini di bawah camat sebagai penasehat. Dan camat juga berkoordinasi di antara instansi terkait di kecamatan, juga oleh pembantu atau perwakilan yayasan gerontologi. Di bawah ketua ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga ada seksi-seksi kader, yang mana meliputi seksi spiritual, seksi kesehatan, seksi seni budaya, olahraga, dan rekreasi, serta seksi kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan juga seksi pendidikan atau keterampilan. Ini salah satu struktur organisasi Karangwerda. Kemudian berikutnya adalah sumber daya manusia. Tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan posyandu lansia sebanyak 8 orang. Namun bisa kurang dengan konsekuensi bekerja rangkap. Kepengurusan yang dianjurkan adalah meliputi ketua posyandu, sekretaris, bendahara, dan kader sekitar 5 orang, yang mana akan didistribusikan di meja 1 untuk kegiatan pendaftaran, di meja 2 untuk melayani pengukuran dan pencatatan berat badan dan tinggi badan atau serta penghitungan indeks massa tubuh. Kemudian di meja 3 untuk melayani kegiatan pemeriksaan dan pengobatan sederhana, antara lain yaitu pemeriksaan tekanan darah, gula darah, HB, juga pemberian vitamin. Juga di meja 4 untuk melayani pelaksanaan kegiatan konseling, baik itu konseling kesehatan, konseling gizi, dan konseling kesejahteraan. Berikutnya yang kelima di meja 5 ini untuk melayani, memberikan informasi, dan melakukan kegiatan sosial, antara lain pemberian makanan tambahan, bantuan modal, pendampingan, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Kemudian berikutnya yaitu tugas dan fungsi. Tugas ketua posyandu yaitu bertanggung jawab terhadap semua kegiatan posyandu dan kerjasama dengan semua stakeholder dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan posyandu. Kemudian tugas sekretaris yaitu mencatat semua aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta pengendalian posyandu. Dan tugas bendahara yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran serta pelaporan keuangan posyandu. Berikutnya tugas kader dalam pelaksanaan posyandu lansia ini antara lain mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan posyandu, memobilisasi sasaran pada hari pelayanan posyandu, kemudian melakukan pendaftaran sasaran pada pelayanan posyandu. Berikutnya melaksanakan pengukuran berat badan dan tinggi badan
para lansia dan mencatat dalam KMS atau buku catatan. Selain itu juga membantu petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan lainnya, serta melakukan pendidikan kesehatan, baik itu kegiatan gizi juga, sosial, agama, dan karya sesuai minatnya masing-masing lansia. Berikutnya adalah mekanisme kerja. Untuk memberikan pelayanan kesehatan dan sosial yang prima terhadap lansia di kelompoknya, dibutuhkan perencanaan pelaksanaan yang benar dan tepat waktu, serta pengendalian yang akurat. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam menyusun suatu perencanaan di posyandu lansia, dibutuhkan data, antara lain yaitu data jumlah penduduk dan KK di wilayah cakupan. Juga data kondisi sosial ekonomi penduduk di wilayah cakupan. Selain itu juga data jumlah lansia keseluruhan per kelompok umur dan data kondisi kesehatan lansia di wilayah cakupan. Juga data lansia mandiri, cacat, terlantar, rawan terlantar, tidak terlantar, serta lansia produktif. Selain itu juga data jumlah lansia yang mengalami tindakan penelantaran, pelecehan, pengucilan, dan kekerasan. Data tersebut diperoleh dari kelurahan atau desa atau melalui PKK dengan kegiatan Dasawisma, di mana satu kader membina 10 keluarga. Untuk sosial ekonomi, mandiri dan cacat serta produktif dibuat sesuai kriteria. Untuk hal tersebut perlu menggunakan alat bantu kuesioner. Rencana yang perlu disusun adalah yaitu meliputi frekuensi kegiatan posyandu lansia, jenis kegiatan posyandu, tenaga pelaksana kegiatan, biaya kegiatan posyandu, dan juga pengembangan kegiatan lansia. Untuk frekuensi kegiatan posyandu lansia, frekuensi kegiatan posyandu lansia tergantung dari banyaknya jenis kegiatan yang dilakukan di posyandu. Untuk pencapaian lansia sejahtera dibutuhkan kegiatan antara lain adalah 1. Olahraga atau senam minimal 1 minggu sekali. Sebetulnya kurang. Yang kedua, pengajian 1 minggu sekali. Yang ketiga, pengukuran indeks massa tubuh dan pemeriksaan kesehatan setiap bulan. Yang keempat, pemberantasan buta aksara tergantung kondisi peserta, pengajar, waktu, dan tempat. Kemudian yang kelima, pendidikan kesehatan, pemberian gizi, serta masalah sosial, karya atau usaha ekonomi produktif. Dan yang keenam, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan sebagainya sesuai kesepakatan. Setelah memperhatikan banyaknya kegiatan, maka penyelenggaraan posyandu dimusyawarahkan dengan warga atau anggota, sehingga akan menghasilkan kesepakatan bersama antara pengelola dengan masyarakat. Kemudian berikutnya adalah jenis kegiatan posyandu. Kegiatan ini bisa berupa upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau biasa kita kenal dengan UKBM. Tetapi termasuk juga upaya sosial dan karya serta pendidikan. Jadi tidak semata-mata hanya upaya kesehatan. Hal ini karena permasalahan yang dihadapi lansia bersifat kompleks. Tidak hanya masalah kesehatan, namun juga masalah sosial maupun masalah ekonomi,
juga masalah pendidikan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Jenis kegiatan yang dilaksanakan di posyandu lansia yaitu yang pertama kegiatan pengukuran IMT dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Hal ini dilakukan 1 bulan sekali. Yang kedua, kegiatan pemeriksaan tekanan darah dilakukan minimal 1 bulan sekali. Bagi yang mengalami tekanan darah tinggi, dilakukan setiap minggu. Hal ini dapat dilakukan di puskesmas atau pada tenaga kesehatan terdekat. Yang ketiga yaitu kegiatan pemeriksaan kadar HB, gula darah, dan kolesterol. Lansia sehat cukup diperiksa setiap 6 bulan biar tidak terjadi pemborosan. Lansia dengan faktor risiko kencing manis dan obesitas dilakukan 3 bulan sekali. Lansia yang menderita dilakukan di posyandu setiap bulan. Kegiatan pemeriksaan laboratorium ini dilakukan oleh tenaga puskesmas atau dikoordinasikan dengan laboratorium terdekat. Yang keempat, kegiatan konseling, pendidikan kesehatan, dan pemberian gizi dilakukan setiap bulan. Karena permasalahan lansia akan meningkat seiring waktu. Selain itu dapat memantau faktor risiko penyakit tidak menular agar masyarakat dapat mengendalikannya. Yang kelima, konseling usaha ekonomi kreatif dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keenam, kegiatan latihan akan antara lain senam dilakukan minimal 1 minggu sekali di luar jadwal posyandu. Berikutnya adalah tenaga pelaksana. Tenaga pelaksana pada dasarnya adalah semua pengurus posyandu yang saling membantu. Namun harus ada penanggung jawab sesuai bidangnya. Para lansia yang lebih muda dan lebih sehat dapat diberdayakan membantu kegiatan ini sesuai kemampuannya, sehingga diperoleh banyak manfaat. Antara lain, para lansia akan merasa posyandu menjadi miliknya. Para lansia juga merasa dihargai atau dihormati. Kemudian membuat lansia tetap aktif dan akan meningkatkan kesehatan serta mencegah kepikunan. Meningkatnya rasa persaudaraan, terbangunnya ikatan emosi positif antar generasi dan akan membuat lansia rajin datang. Pekerjaan menjadi ringan, efisien, efektif, cepat selesai sehingga tersedia waktu luang bisa untuk kegiatan yang lain. Kemudian berikutnya adalah biaya kegiatan posyandu. Perencanaan biaya kegiatan posyandu harus diperhitungkan dengan seksama agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Yang harus dihitung adalah biaya antara lain alat tulis kantor, penggandaan, makanan atau pemberian makanan tambahan, transport narasumber dan pelatih senam yang biasanya dari sektor terkait ini yang mewati, dan juga obat di luar bantuan puskesmas tergantung selera para komunitas yang ada di posyandu. Pemeriksaan laboratorium di luar bantuan puskesmas, juga dokumentasi serta biaya tak terduga 10%. Kemudian berikutnya pengembangan kegiatan. Untuk merencanakan pengembangan kegiatan yang perlu diperhatikan adalah
apakah kegiatan yang ada dibutuhkan oleh masyarakat? Apakah kegiatan yang ada yang akan dikembangkan merupakan penyempurnaan atau peningkatan kualitas? Dan apakah pengembangan kegiatan merupakan suatu hal yang baru? Serta apakah Posyandu mempunyai sumber daya yang cukup untuk pengembangan kegiatan? Kemudian, bagaimana caranya agar kegiatan tetap langgeng? Ini yang penting, kontinuitas ini yang penting. Kemudian pelaksanaan, Pelaksanaan kegiatan Posyandu dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disepakati. Namun, dapat diuraikan berdasarkan pengelompokan data, yaitu kegiatan pelayanan kesehatan dan gizi, kegiatan seni budaya, olahraga dan rekreasi, kegiatan peningkatan spiritual, kegiatan kesejahteraan sosial, dan kegiatan pendidikan keterampilan. Ya, ini perlu di kelompok-kelompokkan begini supaya tidak pembagian waktunya supaya lebih enak. Kegiatan tersebut diatur sesuai ketenagaan dan waktu tersedia serta dapat dilakukan pada sebuah gedung, di bawah tenda ataupun di tempat terbuka. Prinsip kegiatan pelayanan kesehatan harus dilakukan 1 bulan sekali agar dapat memantau kondisi kesehatan lansia. Kegiatan olahraga atau senam bersama minimal dilakukan 1 minggu sekali. Selanjutnya, senam dilakukan sendiri di rumah masing-masing untuk menjaga kelenturan otot dan kelenturan sendi. Dalam 48 jam yang perlu kita waspadai bahwa otot akan menjadi kaku kembali, sehingga olahraga atau senam yang paling ideal atau paling baik dilakukan adalah 3-5 kali dalam 1 minggu. Dengan durasi berapa? Selama 30-60 menit. Kalau misalnya tidak ada waktu, minimal 30 menit setiap hari. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, para lansia akan mendapatkan kesehatan yang bagus. Secara terperinci, senam aerobik, jalan, jogging, berenang, dansa, minimal 30 menit 5 kali seminggu untuk kebugaran. Senam resisten exercise untuk penguatan dan ketahanan otot minimal dilakukan 2 kali dalam seminggu. Tidak usah banyak. Senam kelenturan atau flexibility exercise dilakukan 2 kali seminggu selama minimal 10 menit. Tidak pakai lama ini. Senam balancing exercise dilakukan untuk mencegah risiko jatuh. Dilakukan bersifat individual tergantung kondisi. Yang paling penting adalah dilakukan secara bertahap. Kelihatannya sepele, tapi kalau sudah terkena bingung. Kalau belum terkena, malas untuk melakukannya. Kita harapkan mau berubah. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Kemudian pengendalian. Pengendalian dilakukan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi. Apapun bentuk kegiatan yang dilakukan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Untuk apa? Untuk mengetahui tingkat keberhasilan ataupun perkembangan,
serta hambatan dan peluangnya. Pengendalian dapat dikelompokkan menjadi pengendalian internal dan eksternal. Internal dilakukan oleh tenaga posyandu dan eksternal bisa melalui pihak luar. Untuk melakukan evaluasi secara baik dan akurat diperlukan beberapa indikator. Indikator yang diperlukan di dalam pengendalian posyandu lansia antara lain adalah yang pertama, frekuensi pertemuan atau pelaksanaan kegiatan. Minimal mestinya 1 bulan sekali. Yang kedua, kehadiran kader. Dalam setiap kegiatan kader ini bagaimana? Misalnya ada 5 orang, apakah selalu datang atau tidak? Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Berapa cakupannya untuk penimbangan, pemeriksaan laboratorium, dan hasil pemeriksaan kesehatan, serta pendidikan kesehatan. Yang keempat, indikator frekuensi pelaksanaan senam. Apakah dilakukan minimal 1 minggu sekali? Yang kelima adalah frekuensi pelaksanaan pengajian atau kebaktian. Apakah setiap minggu selalu dilakukan? Yang keenam, kegiatan usaha ekonomi produktif. Ini juga penting untuk menjaga keseimbangan finansial. Yang ketujuh, kegiatan penghapusan buta aksara. Walaupun sudah tua, tetap diasah yang namanya otak. Karena kalau tidak diasah, maka akan terjadi kemunduran dan menyebabkan kepikunan. Yang kedelapan, indikator rekreasi. Apakah setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali rekreasi? Kelihatannya sepele, tapi ini juga penting. Yang kesembilan yaitu indikator kegiatan peningkatan pendidikan dan keterampilan. Dan yang ke-10, ketersediaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan. Kemudian berikutnya adalah pembiayaan. Biaya kegiatan posyandu merupakan kegiatan partisipasi masyarakat untuk masyarakat. Secara umum, biaya berasal dari masyarakat itu sendiri melalui berbagai cara, antara lain bisa melalui iuran dari para warga atau donatur tidak tetap atau tetap. Boleh, tidak dilarang. Juga usaha mandiri dari posyandu. Posyandu bisa usaha, misalnya usaha pijat, bisa usaha jualan jamu, bisa usaha jualan produk keset, jualan produk sulak, jualan produk sandal jepit, jualan produk pot bunga, bisa, boleh. Juga bantuan dari dunia usaha atau CSR, misalnya ada bantuan dari bank atau dari perusahaan sekitar, dan juga bantuan dari kelurahan. Saya yakin di kelurahan ini ada dana atau anggaran, yaitu antara lain salah satunya adalah anggaran di bidang pembangunan non-fisik. Pembangunan non-fisik ini ada sebagian kecil dana yang bisa digunakan untuk posyandu. Dan juga subsidi pemerintah. Biasanya jika posyandu berjalan lancar dan banyak kegiatan inovatif, banyak donatur yang datang atau tawaran bantuan dan kerjasama dari perguruan tinggi misalnya, atau mungkin dari pabrik susu misalnya, susu yang kandungan kalsiumnya tinggi, atau dari pemerintah dan swasta. Yang paling penting adalah adanya perencanaan biaya berdasarkan asas manfaat dan efisien. Pelaksanaan kegiatan jelas serta pertanggungjawabannya akurat.
Saya yakin pihak CSR maupun pihak donatur, kalau pengelolaan keuangannya, input dan output serta pencatatannya jelas, penggunaannya jelas, mereka donatur atau sponsor ini tidak ragu-ragu untuk membantu posyandu lansia. Demikian paparan terkait dengan sistem pelayanan kesehatan posyandu lansia yang ada di masyarakat. Para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi, mungkin Anda akan bertanya, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semuanya. Kiranya demikian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.